Jatuh cinta itu berjuta rasanya. Ya nggak sih teman-teman? Halo, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Tema pilih-pilih kita kali ini ya tentang jatuh cinta. Kita cari tahu yuk teman-teman, ciri-ciri dia yang jatuh cinta banget sama kamu. Apakah dia pasanganmu? Apakah ada salah satu ciri ini resonate sama kamu? Sama pasanganmu mungkin? Ya, seperti biasa disclaimer-nya, nggak akan cocok untuk kalian semua di luar sana. Jadi, tinggal ambil yang cocoknya saja, tinggal ambil yang resonate-nya saja. Kalau nggak cocok sama sekali, jangan dipaksakan teman-teman, dan jangan terlalu diambil perasaan. Seperti biasa, tidak terikat gender. Pembacaanku tidak terikat gender. Mau laki-laki, mau perempuan, mau kamu masih single, siapa tahu ada secret admirer, siapa tahu ada yang jatuh cinta sama kamu dalam diam, kan kita nggak tahu, kita cari tahu nanti ya. Atau bahkan kamu sudah couple, sudah berpasangan, sudah berumah tangga, bebas. Ambil yang resonate-nya, didoakan segala hal yang positifnya. Ciri-ciri dia yang jatuh cinta sama kamu. Pilihan pertama Two of Cups, pilihan kedua Ace of Cups. Aku sudah shuffle dan pilih secara random mengikuti intuisiku pilihan kartu kamu. Penandanya aku buka dari salah satu tebaran kartu kamu. Pilihan ke-1 Two of Cups, pilihan kedua Ace of Cups. Ikuti intuisi kamu. Two of Cups, kita buka kartunya untuk kamu teman-teman. Halo, pilihan ke-1 Two of Cups. Single, couple, berpasangan, sudah menikah. Kamu laki-laki atau perempuan bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Nggak resonate, jangan dipaksakan, tinggalkan saja, jangan uring-uringan. Oke, ini fun reading, ini untuk hiburan, ini love reading. Ya, teman-teman ya. Ciri-ciri dia yang jatuh cinta sama kamu. Di sini ada Two of Cups. Di sini ada Wheel of Fortune. Di sini ada Seven of Swords. Di sini ada The Devil. The Devil-nya aku tutupin dulu teman-teman ya. Oke, aku akan jelaskan hasil readingan kamu secara random. Kamu ambil yang resonate-nya saja. Ya, ambil yang cocoknya saja, doakan segala hal yang positifnya. Di sini ada energi zodiak Scorpio, Cancer, Pisces, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ada Libra, Gemini, Aquarius. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang jatuh cinta sama kamu. Energi pertama yang aku rasakan di sini adalah seseorang yang lumayan sering bertemu sama kamu karena ini ada di lingkungan pekerjaan kamu. Ya, teman-teman, ada di lingkungan pekerjaan kamu, mungkin kamu satu circle pertemanan di tempat kamu kerja, atau mungkin kamu tadinya dikenalin sama orang ini ya sama teman-teman kerja kamu, akhirnya kamu berteman baik. Ya, as a friend aja. Tapi lumayan sering ketemu. Ada hubungannya dengan pekerjaan kamu. Pertemuan kamu dan dia ya, entah ini rekan bisnis kamu, entah ini anak buah kamu, ya teman-teman. Banyak sekali energi kamu satu tempat kerjaan sama dia, atau minimal kamu dikenalin sama dia ini ya dari teman-teman kerja kamu dan akhirnya kamu berteman sama dia. Gitu ya teman-teman ya. Dia mencintai kamu dalam diam teman-teman. Ada Seven of Swords, ada Wheel of Fortune. Ya. Aku merasakan si pencinta dalam diam ini gak berani deketin kamu karena berbagai macam alasan. Aku merasakan di sini mungkin dia sudah punya pasangan atau vice versa. Energi bisa terbolak-balik atau vice versa. Kamu ambil yang resonate-nya saja ya. Orang ini gak berani atau belum berani, sedang menyusun rencana. Aku lihat dari Seven of Swords ya, merasakan dia sedang menyusun rencana untuk suatu saat nanti dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Untuk sementara ini ya dia asik sekali memperhatikan kamu dari jauh. Dia mungkin punya foto kamu, diam-diam kalau dia rindu ya dia bisa liatin foto kamu, atau mungkin dia kepo tentang kamu yang melalui sosial media gitu ya. Sampai sejauh ini aku merasakan apa yang kamu bicarakan sama dia ini ya seputar pekerjaan saja, seputar tugas masing-masing ya. Mungkin kalaupun ngomongin soal di luar pekerjaan ya bukan obrolan-obrolan yang terlalu penting ya, jadi kayak basa-basi aja sebagai teman kayak gitu ya teman-teman ya, terutama untuk kamu yang satu tempat kerjaan sama orang ini. Aku merasa kamu tidak tahu kalau orang ini tertarik sama kamu, karena apa ya, sampai saat ini ya dia kelihatan cuek sama kamu. Seven of Swords. Kalaupun memang hubungan kamu sama dia cukup dekat sebagai teman ya, rata-rata yang dia bicarakan, sebagian besar pembicaraan kamu sama dia ini ya seputar pekerjaan.
gitu ya. Lagi pula kalau di depan kamu dia kelihatan cuek, kelihatan ya teman aja gitu. Jadi kamu tidak menganggap apa-apa sama dia juga gitu ya. Atau mungkin juga kamu tidak menyangka dia punya perasaan sama kamu ya karena mungkin kamu sudah punya orang lain atau dia sudah punya orang lain. Jadi kamu tidak mau menganggap hubungan ini lebih dari teman. Ya teman-teman ya, ini pencinta dalam diam, secret admirer. Sudah di tahap yang jatuh cinta sama kamu. Cuman sampai kapan dia akan memendam perasaannya dia, kayaknya kalau aku lihat dari Wheel of Fortune dan ada Seven of Swords, ini akan dalam waktu yang lama. Atau mungkin justru akan terdiam terus menerus karena satu atau dua hal. Ya mungkin nggak boleh satu tempat kerjaan kalau punya pasangan, atau mungkin juga status hubungan, kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan gitu ya, atau mungkin banyak perbedaan di antara kamu sama dia. Intinya dia akan terdiam cukup lama, dan aku juga merasakan dia akan terus-terusan terdiam. Dia cukup merasakan jatuh cintanya dia sama kamu ini ya cuman dia yang tahu, menurut dia seperti itu ya. Ada Two of Cups, ada The Devil. Teman-teman, di sini ada love dan lust, ada gairah dan ada cinta. Ya. Ini aku merasakan kamu tahu dia jatuh cinta sama kamu, begitupun sebaliknya. Ini adalah pasangan, energi pasangan aku rasakan. Ya, kamu mungkin kadang-kadang kalau dia jarang hubungin kamu atau mungkin jarang ketemu karena faktor pekerjaan, karena faktor kesibukan masing-masing lah. Kamu sibuk dan dia sibuk gitu ya. Karena dari Wheel of Fortune di sini, kamu dan dia ini punya pekerjaan atau punya karir yang sangat baik. Mungkin ini yang kadang-kadang membuat kamu dan dia jarang ketemu, ya. Jarang dihubungi gitu ya. Serempat ragu-ragu kamu akan cintanya dia. Tapi jangan khawatir teman-teman, di sini masih tetap ada rasa cinta. Dia ke kamu, kamu ke dia. Ada Two of Cups. Ya nggak apa-apa juga ya. Yang namanya cinta itu ada rasa jealous, sedikit-sedikit, jangan berlebihan ya. Mungkin nanti ada bertengkarnya, itu sih wajar-wajar saja selama tidak berlebihan. Kadang-kadang keraguan-raguan kamu ini tentang cintanya dia ke kamu, ya, atau vice versa nih, ini dibahas dengan baik-baik sih, ada Two of Cups. Dibahas dengan baik-baik gitu ya. Ini ada cinta, ada gairah juga, aku nggak bisa bohong. Di sini ada The Devil. Yang membuat dia jatuh cinta sama kamu ya karena ketertarikan secara fisik. Kamu mungkin juga tertarik sama dia secara fisik juga. Tidak usah dipungkiri. Cinta itu dari mata turun ke hati. Ya, teman-teman ya. Jujur sih dari The Devil, siapapun dia yang jatuh cinta banget sama kamu, dia punya sifat dasar ya, gitu ya. Sifat dasarnya dia agak posesif orangnya, ada The Devil. Entah dia yang mencintai kamu dalam diam, entah ini kita bicara soal pasangan kamu. Ya, dia orangnya sangat posesif. Bukan agak lagi sih kalau aku lihat dari The Devil ya, sangat posesif kepada orang-orang yang dia cintai. Bukan kepada pasangan aja sih. Kepada orang tua, mungkin kepada keluarga, punya sifat yang posesif. Di saat-saat tertentu mungkin dia bisa jadi orang yang cukup angkuh ya, cukup sombong ya. Di saat-saat tertentu, di momen-momen tertentu yang mungkin dia merasa sudah waktunya dia ya sedikit bersikap angkuh lah, sedikit memperlihatkan kelebihannya dia gitu ya. Mungkin ketika dia dalam keadaan terdesak, mungkin ketika dia dalam keadaan kok banyak yang memandang sebelah mata sama dia gitu ya teman-teman. Di momen-momen tertentu ya orang ini punya sifat yang agak angkuh. Ya namanya manusia ada plus minus ya teman-teman, selama itu tidak berlebihan, negatifnya nggak apa-apa toh. Kamu juga kan ada plus minusnya gitu ya. Tapi terlepas dari itu, dia cinta sama kamu. Kalau kita bicara secret admirer juga dia cinta sama kamu teman-teman, karena itu memang topik pembahasan kita kali ini ya. Sangat pekerja keras, siapapun dia yang aku sebutkan tadi, yang jatuh cinta sama kamu, entah dia yang mencintai kamu dalam diam, entah kita bicara soal pasangan kamu, ini pekerja keras banget. Orang yang sangat cerdas, orang yang sangat licik ya teman-teman ya. Dalam keadaan susah sekalipun dia bisa dengan cepat mencari jalan keluar. Secerdas itu orangnya. Ya, teman-teman. Di sini ada The Devil. Mungkin kalau kita bicara soal pasangan kamu, teman-teman, namanya manusia, balik lagi ya, ada plus minusnya. Meskipun kamu saling mencintai, ada beberapa hal yang mungkin kamu tidak suka dari sifatnya dia, yang cukup mengganggu untuk dirimu atau bahkan untuk hubungan kamu sama dia. Ya, teman-teman ya. Ada sifat-sifat negatif, sifat-sifat yang kurang cocok, yang kurang bisa kamu terima. Cuman karena kamu cinta, jadi kamu berusaha untuk memahami, kamu berusaha untuk membahas itu lebih dalam lagi. Kamu berusaha untuk berkompromi dengan itu selama tidak berlebihan gitu ya.
Tapi memang ada sifat-sifat dari pasanganmu ini yang membuat kamu kayak kurang interest. Kadang-kadang satu kebiasaan atau sifat dari pasanganmu ini yang membuat kamu jadi kayak pengen bahas lagi gitu ya teman-teman. Secara penampilan fisik ya, secara fisik ini good looking. Dia yang jatuh cinta sama kamu ini good looking teman-teman. Kita bicara pasangan atau dia yang mencintai kamu dalam diam ini good looking, sebenarnya banyak yang suka. Kalau kita bicara pasangan sebenarnya dia banyak yang suka. Sejujur-jujurnya aku merasakan lawan jenis menganggap pasanganmu ini sosok yang sangat menarik. Mungkin secara tubuh seksi, kelihatan segar. Aku lihat juga di sini ada yang suka olahraga banget ya, pecinta olahraga banget gitu ya, kamu atau dia gitu ya. Terutama pasangan kamu sih. Mungkin kelihatan juga cantik atau ganteng, menarik lah gitu ya. Tapi karena memang dia cinta sama kamu, di sini ada Two of Cups ya. Jadi dia nggak bisa berpaling. Ya, dia tidak bisa berpaling. Dia salah satu sifatnya pasangan kamu ini, dia tidak bisa berpaling kalau dia sudah menemukan pasangan yang cocok. Pasangan yang sudah bisa membuat hatinya nih ser-seran gitu ya teman-teman ya, udah klik gitu di hatinya dia. Seberapa banyak pun lawan jenis yang suka sama dia, tertarik sama dia, dia nggak akan berpaling gitu ya. Mungkin juga karena dia good looking ini, awalnya kamu tertarik sama dia ya teman-teman ya, mungkin juga seperti itu. Oke, kita cari tahu lagi apa lagi yang perlu kamu ketahui. Di sini ada family ya. Di sini ada business, oke. Di sini ada honesty, di sini ada communication, oke. Ini aku merasa kok orangnya sangat simpel ya secara penampilan ya. Meskipun dia good looking, tapi dia bukan tipikal orang yang suka berlebih-lebihan dalam hal berbusana gitu ya, dalam hal berdandan, bermake up gitu ya. Kalau dia perempuan ya teman-teman ya. Oke, ada family. Teman-teman, meskipun dia terkesan sangat posesif, ya teman-teman ya, pemberani sekali, orangnya sangat frontal. Kalau aku merasa sifat dari dia yang sangat jatuh cinta sama kamu ini sangat frontal orangnya, suka-suka enggak, A, B, B gitu ya teman-teman ya. Tapi dia tipe orang yang sangat cinta keluarga. Dia cinta sahabatnya ya, yang sudah dianggap keluarga, mungkin hubungannya cukup dekat gitu ya. Atau mungkin dia cinta sama anak-anaknya, orang tuanya. Dia orang yang sangat family oriented. Apa-apa keluarganya dulu terlebih dahulu gitu ya. Segala sesuatu yang dia utamakan adalah keluarga. Di sini ada bisnis. Mungkin beberapa dari kamu dia yang sangat jatuh cinta sama kamu, entah dia secret admirer-nya kamu atau dia pasangan kamu, dia punya bisnis. Karena memang pekerja keras itu dia gitu ya, sama duit nih kayak terobsesi dengan duit gitu ya teman-teman ya. Dia mungkin punya bisnis, dia punya usaha sendiri, atau mungkin bahkan dia multi talenta gitu ya. Pasangan kamu ini atau orang ini ya, yang suka kamu, yang cinta sama kamu dalam diam ini multi talenta. Dia nggak bisa diem, pokoknya di mana yang berbau-bau duit, cuan, dia pasti kejar. Mungkin dia punya pekerjaan yang sangat mapan di suatu tempat, di suatu perusahaan gitu ya, gajinya besar, nggak susah-susah banget lah intinya seperti itu. Tapi karena memang orangnya nggak bisa diem, nggak pernah puas, jadi dia buka bisnis lagi, dia buka usaha lagi, atau mungkin bahkan totally businessman atau businesswoman ya, pokoknya punya bisnis ya teman-teman ya. Atau bisa juga ini ada validasi bahwa orang yang jatuh cinta sama kamu banget ini ya, si secret admirer-nya kamu ini ada di sekitar tempat pekerjaan kamu, seperti yang tadi di awal aku jelaskan. Atau mungkin juga kalau kita bicara soal pasangan kamu, mungkin kamu juga kenal sama pasangan kamu ini awalnya di tempat kerja dulu ya, atau dikenalin sama teman-teman kerjanya kamu, atau dikenalin sama teman-teman kerjanya dia gitu ya. Di sini ada honesty. Dia tipikal orang seperti aku jelaskan tadi ya, orang yang sangat frontal, sangat jujur. Dia suka, dia bilang suka. Enggak ya, dia bilang enggak. Meskipun dia jatuh cinta banget sama kamu, banget ya teman-teman ya, dia nggak akan segan-segan untuk menegur kamu kalau memang menurut dia ada yang perlu kamu rubah, ada yang nggak serak di hatinya dia. Sejujur itu dia ya, plus minus ya, dalam hal apapun itu dia jujur orangnya, sama siapapun, bukan sama kamu aja sebagai pasangan ya. Ada communication ya, orang ini mengutamakan komunikasi di atas segalanya. Dia nggak suka nih kalau orang diem-diem aja. Kalau nggak suka sama dia ya ngomong, kalau suka sama dia ya ngomong.
dia juga suka dipuji. Ini tipikal orang yang suka dipuji ya teman-teman, siapapun dia orangnya ya. Ini tipikal orang yang suka dipuji, dan terutama adalah kalau nggak suka sama dia, ngomong. Ya, di mana nggak sukanya? Dibahas dong. Apalagi kalau kita bicara pasangan. Dia mengatasnama bukan hanya cinta saja gitu ya. Dia mungkin punya prinsip untuk kelanggengan suatu hubungan bukan hanya cinta dan uang saja, tapi komunikasi yang clear, yang jelas. Dalam hal baik atau dalam hal buruk ya teman-teman ya, plus minusnya. Komunikasi menurut dia itu adalah yang terpenting. Ini tipikal orang yang suka sekali ngobrol ya. Atau memang ini tipikal orang yang enak diajak bicara, enak diajak curhat, enak diajak ngobrol gitu ya teman-teman. Orang yang sangat terbuka sekali ya untuk segala hal kepada siapapun. Di sini ada chemistry, di sini ada stay optimistic about your love life, di sini ada give your relationship a change. Ada chemistry. Ini terutama untuk kamu yang berpasangan ya, untuk kamu yang kita bicara soal pasangan kamu ya. Kamu kadang-kadang meragu nih, cinta nggak sih, kadang-kadang soalnya kelihatan cuek gitu. Dia cinta kok teman-teman sama kamu. Kalaupun dia kadang-kadang kelihatan cuek atau sulit untuk dihubungi, ya mungkin itu ada hubungannya dengan bisnisnya dia, dengan pekerjaannya dia, dengan tanggung jawabnya dia, dengan karirnya dia. Bukan karena dia macam-macam. Ya, di sini ada chemistry terutama untuk kamu yang berpasangan. Chemistry antara kamu sama dia ini jelas terlihat, tarik-menarik. Meskipun banyak sekali perbedaan, meskipun banyak sekali percekcokan, perdebatan, tapi karena memang di sini ada cinta dan komitmen, ya perdebatan itu tidak ada artinya sama sekali, gitu ya. Semakin kamu tahu perbedaan satu sama lain, ini semakin mendekatkan kamu sama dia. Karena di sini ada Two of Cups dan ada The Devil. Ini chemistry antara kamu sama dia ini dalam segala hal ya teman-teman. Terasa sekali di sini ya. Ada chemistry. Dan antara kamu sama pasangan kamu ada stay optimistic about the love life. Tetap optimis dengan kehidupan cinta kamu. Ya, tetap optimis dengan kehidupan cinta kamu. Kamu masih single atau kamu sudah berpasangan. Ya, kalau misalnya kamu masih single, kapan sih nih aku dipertemukan sama orang yang mencintai aku? Ya, tetap optimis dong, jangan kehilangan harapan. Pasti semesta akan mendatangkan seseorang yang tepat untuk kamu di waktu yang tepat juga. Ya, kalau untuk pasangan, ya banyak perbedaan nih, seperti tadi aku jelaskan ya, banyak perdebatan gitu ya, banyak kecurigaan, was-was gitu-gitulah ya teman-teman, itu wajar selama tidak berlebihan. Ya, ikuti intuisi kamu. Tetap optimis dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Selama itu masih bisa dihandle, masih bisa diatasi, masih ada solusinya. Ya wajar ya, namanya manusia berbeda satu sama lain. Jangankan kamu sama pasangan kamu dengan orang tua kamu saja berbeda satu sama lain. Ada give your relationship a change. Yang membuat suatu hubungan cinta itu berhasil, jangan satu pihak saja. Kamu juga harus melakukan banyak effort untuk membuat hubungan cinta itu bertahan lama, langgeng. Kalau misalnya ada masalah dibicarakan baik-baik gitu ya teman-teman ya. Jangan selalu mengandalkan pasangan dalam hal cinta. Kamu juga dong harus effort ya. Supaya hubungan cintanya nggak jenuh, nggak begitu-begitu aja. Apalagi kalau kita bicara hubungan cinta kamu sudah lama, apalagi kamu yang sudah menikah gitu ya. Kamu juga harus berusaha untuk jadi kreatif. Supaya hubungan ini nih, hubungan yang sudah lama terjalin ini tidak membosankan. Nah disinilah kekreativitasan kamu dan pasangan kamu harus lebih lagi ya. Bekerja sama lah, bukan satu pihak saja. Ini meskipun banyak uangnya, tapi secara penampilan dia orang yang sangat sederhana ya guys. Dia nggak mau berlebih-lebihan dalam hal busana. Ya mungkin juga dia sadar ya, dia udah good looking, ngapain berlebihan, mungkin gitu ya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu, atau namanya dia yang sangat jatuh cinta sama kamu ya. Si secret admirer-nya kamu, atau ini pasangan kamu. Oke, aku rapin dulu ya guys. Ada huruf C, Y, J, U, O, I, S, S, A, ada U lagi, ada K, ada H. Aku merasakan di sini ada energi Aries ya, entah energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia. Oke, ciri-ciri tambahannya ya, sedikit saja ciri-ciri tambahannya dia yang sangat jatuh cinta sama kamu. Entah dia pasangan kamu, ya untuk validasi mungkin ya kalau kita bicara pasangan, atau ini si pencinta dalam diam. Oke, ciri-ciri tambahannya, dia yang sangat mencintai kamu. Pilihan ke-1, file ke-1. Aku rapin dulu guys. Oke, ada high class, ada mapan, ada keluarga mampu. Ini ada validasi, dia yang jatuh cinta sama kamu. Ini ya punya banyak uang gitu ya.
Dia datang dari keluarga mampu, selain memang dia pekerja keras banget, dia punya bisnis yang sangat baik, pekerjaan yang sangat baik, keuangan yang sangat baik, dia mungkin memang datang dari keluarga mampu. Ya, meskipun orangnya sangat sederhana secara penampilan atau gaya hidup, tapi kadang-kadang memang dibutuhkan gaya hidup yang sedikit high class ya, kadang-kadang ya teman-teman ya, untuk menunjukkan siapa dirinya di depan klien-kliennya mungkin gitu ya, di depan teman-temannya mungkin, kadang-kadang aja. Ada backpackeran, dia kadang-kadang kalau udah sumpek banget, suntuk banget, dia suka banget nih jalan-jalan sendiri ke alam gitu ya, sendirian aja backpackeran, tanpa rencana, tanpa banyak bawa baju atau barang-barang tertentu gitu ya. Dia suka memasak, mungkin ini memasak adalah pekerjaannya dia, atau memang dia bisa memasak, hobi memasak. Bernyanyi juga seperti itu ya, mungkin ini pekerjaannya dia, atau memang dia hobi menyanyi untuk menghilangkan rasa bosannya dia mungkin. Chemistry, ada validasi, ada 2 kali chemistry. Ini terutama untuk kamu yang berpasangan sih ya. Chemistry antara kamu dengan pasangan kamu ini memang terasa banget di sini ya. Tarot, ya, mungkin dia suka tarot, dia mengerti tentang tarot, seperti itu. Ada Sagittarius, ada Leo. Energi fire sign ini cukup kuat di sini. Sagittarius, Leo, dan Aries ya. Ada temperamen. Kadang-kadang kalau dia sudah tidak bisa sudah tidak bisa menerima sesuatu hal lagi, ya segalak itu dia, seterbuka itu dia, setemperamen itu dia ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada sesuatu hal yang menurut dia sudah tidak bisa dia terima lagi lah di hati kecilnya dia, ya dia bakalan perlihatkan semuanya sisi emosinya dia ini ya, kepada siapapun, bukan hanya kepada teman-temannya atau keluarganya, kepada kamu juga seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Bye bye. Halo teman-teman yang memilih Ace of Cups atau pilihan kedua atau pile kedua. Ciri-ciri dia yang jatuh cinta banget sama kamu. Seperti biasa ya, tidak terikat gender ya. Pembacaanku, apapun judulnya, itu tidak terikat gender, laki-laki atau perempuan. Ya, kamu masih single, atau kamu bahkan sudah berumah tangga, sudah couple, bebas. Segala sesuatunya ambil yang resonate-nya saja. Didoakan segala hal yang positifnya teman-teman. Single, siapa sih yang jatuh cinta sama kamu? Ya mungkin saja ada yang mencintai kamu dalam diam. Atau ya seperti itu ya teman-teman ya. Atau mungkin kamu sudah berpasangan gitu. Kamu kadang-kadang merasa ragu nih, apakah pasangan kamu jatuh cinta ya sama kamu? Karena kadang-kadang mungkin terasa cuek gitu ya teman-teman. Kita cari validasinya di sini. Ambil yang cocoknya saja ya. Nggak cocok, tinggalkan dan jangan terlalu diambil perasaan. Oke? Dia yang jatuh cinta sama kamu. Seperti apa orangnya? Di sini ada Ace of Cups. Di sini ada The World. The World-nya aku tutupin dulu ya. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Di sini ada Two of Pentacles. Yap. Di sini ada LDR ya. Aku rasakan ada energi sangat kuat, energi dominan di sini LDR. Oke. Energi zodiak kamu atau energi zodiaknya dia yang jatuh cinta sama kamu ini, semua elemen ada ya. Ada elemen air, udara, api, ya, water sign, earth sign, semua zodiak ada di sini, ya. Oke, energi dominan pertama yang aku rasakan di sini adalah LDR. Ada yang baru jadian, ada Ace of Cups. Ada cinta baru di sini, ada yang baru jadian, ada yang baru pendekatan. Pokoknya intinya cintanya masih meletup-letup. Ya, cintanya tuh masih meletup-letup, masih ya masih banjir-banjir gitu ya, teman-teman ya. Meskipun LDRan, meskipun jarang ketemu karena faktor apapun ya, kesibukan masing-masing gitu, pekerjaan mungkin, nggak masalah gitu. Yang penting dia cinta kamu, kamu cinta dia. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik ya teman-teman ya. Kamu ambil yang resonate-nya saja. Meskipun di sini nggak LDRan, ada The World dan ada Two of Pentacles. Meskipun di sini tidak ada faktor LDR, intinya kamu jarang ketemu sama dia. Cuman memang banyak sekali faktor LDR. Beda kota, beda negara, bahkan kadang-kadang saling menghubungi aja sulit karena banyak perbedaan waktu juga yang cukup jauh. Mungkin seperti itu. Ada yang baru jadian, ada yang baru pendekatan, ada yang lagi jatuh cinta banget. Ya, teman-teman ya. Tapi aku merasa ada Page of Pentacles ya. Aku merasa di sini meskipun kamu hubungannya belum terlalu lama, ya, atau mungkin bahkan masih pendekatan, tapi kamu sama-sama tahu ini saling cinta, ini hubungan yang pasti ujung-ujungnya jadian nih gitu. Tapi kalau aku lihat dari Page of Pentacles, meskipun hubungan ini belum terlalu lama, ini ada hubungan yang dari awal kesepakatannya serius yuk gitu. Meskipun memang dari Page of Pentacles aku rasakan belum ada energi yang dalam waktu dekat
nikah gitu, atau dalam waktu dekat kenal sama keluarga masing-masing, belum, tapi memang dari awal kesepakatan, bahkan dari pendekatan aja ini ada pembicaraan bahwa satu sama lain ini pengen serius, udah nggak mau main-main lagi gitu ya teman-teman ya. Ada the world, dia menganggap kamu adalah dunianya dia jatuh cinta banget nih sama kamu, berjuta-juta rasanya deh pokoknya jatuh cinta itu, sampai dia menganggap kamu adalah dunianya dia. Kamu nggak ada kabar, bikin dia galau, bikin dia deg-degan, bikin dia was-was, bikin dia sedikit curiga gitu ya teman-teman. Ada Two of Pentacles. Kadang-kadang orang ini memang terkesannya pelin-pelan. Teman-teman, by the way, namanya manusia ada plus minusnya. Aku akan jelaskan apa adanya. Kamu pun pasti punya plus minus. Kamu nggak plus-plus terus kan? Gitu. Kamu kadang-kadang juga pasti ada minusnya. Selama nggak berlebihan, namanya manusia. Selama seimbang semuanya ya nggak apa-apa, nggak masalah. Dia pun seperti itu, ada plus minusnya. Kadang-kadang ada Two of Pentacles ya. Kadang-kadang orang ini punya sifat ini pelin-pelan. Tipikal orang yang cukup pelin-pelan. Seseorang yang kalau mau memutuskan sesuatu ini nggak bisa secepat itu. Dia pikirkan segala sesuatunya. Cenderung ya mungkin banyak yang mengakui, mungkin banyak juga yang secara jujur mengatakan sama si dia ini bahwa lambat orangnya. Lambat dalam hal berpikir, dalam mengambil keputusan. Pelin-pelan banget, gampang berubah keputusannya, pembicaraannya, omongannya gampang berubah. Ya, ini terkesannya seperti itu. Aku rasa dari Two of Pentacles. Sebenarnya kalau dalam mengambil keputusan dia terkesan pelin-pelan, sebenarnya dia bukan pelin-pelan, tapi dia memikirkan banyak hal, memikirkan perasaan orang-orang tertentu, memikirkan dirinya juga dia seperti apa. Jadi dia bukan tipikal orang yang suka terburu-buru dalam memutuskan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Terutama ketika dia menyatakan cintanya sama kamu, ini prosesnya sangat lama. Ya, misalnya pendekatan. Ini sangat lama, prosesnya sangat lama sebelum dia menyatakan cinta sama kamu, misalnya jadian yuk, jadi pacar yuk, kayak gitu-gitu. Dia seseorang yang butuh proses sangat lama untuk segala hal, dalam hal cinta, dalam hal memikirkan pekerjaan, mengambil suatu keputusan ketika diperlukan. Ya, ini banyak pertimbangan orangnya. Untuk orang-orang tertentu yang nggak sabar menghadapi dia, ya, ini ya menganggap dia lelet, ya, pelin-pelan, gampang berubah omongannya atau keputusannya gitu ya, tidak bisa diandalkan. Kadang-kadang seperti itu kalau orang-orang yang memang gak sabaran menghadapi dia ini. Tapi dia orang yang sangat bertanggung jawab guys, ya, dia yang sangat jatuh cinta sama kamu ini orang yang sangat bertanggung jawab. Dia orang yang sangat berkomitmen. Kalau dia pilih kamu sebagai pasangan, ya dia akan berusaha untuk tetap memilih kamu. Ya, dia akan berusaha untuk setia meskipun ada LDR, meskipun jarang ketemu kamu sama dia. Kalaupun jarang ketemu, kalaupun jarang menghubungi, itu karena faktor pekerjaan sih, dari Page of Pentacles dan ada Two of Pentacles. Ya, ini orangnya sangat fokus sekali kalau udah kerja gitu ya. Kenapa aku merasa orang ini nggak terbuka banget ya? Bukan tipikal orang yang sangat ekstrovert, mungkin ambivert ya. Dia gabungan dari introvert dan ekstrovert. Ya, ada kalanya dia pengen sendiri banget, ada kalanya dia pengen diem aja, nggak mau curhat, nggak mau cerita apapun sama siapapun, sama kamu termaksud ya. Kadang-kadang dia bisa sangat terbuka. Ini orang yang nggak terbuka banget, orang yang nggak tertutup banget, ambivert kayaknya. Ya, dia yang jatuh cinta sama kamu. Ya, kalau secara pekerjaan kayaknya ini belum sampai ke titik yang sukses banget, belum sampai ke titik yang banyak duit banget. Tapi dia pekerja keras banget teman-teman. Ya, fokus banget sama pekerjaannya dia. Oke, intuisinya dia sangat tajam. Mungkin dia sudah terbuka secara spiritual, ya, mata ketiganya sudah aktif. Secara spiritual dan supranatural mungkin dia aktif semuanya. Dia tahu siapa yang menjaga dia, ada the world di sini. Ya, di sini ada Ace of Cups juga. Intuisinya dia sangat tajam. Jadi ini tipe orang yang sulit untuk dibohongi sih. Dibohongi sama siapapun, sama kamu atau sama teman-temannya atau sama siapapun, karena ya dia pakai intuisinya dia sih, sulit untuk dibohongi dalam segala hal. Ini tipe orang yang kalau jatuh cinta banget teman-teman. Ada Ace of Cups dan ada the world ya. Dia yang jatuh cinta sama kamu ini tipe orang yang kalau udah jatuh cinta banget, cenderung bucin sih. Ya, dia bakalan terima masa lalu kamu, dia bakalan terima plus minusnya kamu gitu ya. Oke, kita cari tahu lagi dia yang sangat jatuh cinta sama kamu seperti apa orangnya. Ada healing. Di sini juga ada animals, di sini ada courage, di
Di sini ada water or ocean. Oke, dirapin dulu. Ada healing. Dia punya energi healing ya, dia punya energi penyembuhan, atau mungkin memang dia yang jatuh cinta sama kamu ini bekerja di bidang kesehatan ya, terutama psikolog gitu ya. Seseorang yang menyembuhkan orang lain secara jiwanya gitu ya, teman-temannya. Di sini ada energi healing. Ya, terutama dia punya energi penyembuhan. Dia tipikal orang yang kalau ini selalu dicari sama teman-temannya dia, sama keluarganya dia gitu ya. Dia punya energi yang mungkin secara dia sadari atau tidak sadari, secara langsung atau tidak langsung, bisa menyembuhkan hati seseorang yang lagi gundah, lagi gulana gitu ya. Intinya orang ini suka sekali dicari sama orang banyak untuk tempat curhat ya, tempat cerita-cerita, terutama mereka-mereka yang sedang tidak enak hati, tidak enak perasaannya, butuh solusi, butuh pendengar yang baik ya, dicari nih orang ini. Dia punya energi healing. Sesimpel kalau misalnya orang lain deket sama dia nih ya, seseorang yang jatuh cinta sama kamu ini, kalau misalnya cuma deket sama dia ini tanpa harus banyak ngobrol, tanpa harus banyak berkata-kata, kayaknya udah tenang aja bawaannya kalau deket-deket orang ini. Karena energinya dia begitu tenang, energinya dia ya begitu menyembuhkan secara mental ya teman-teman ya, secara hati gitu ya. Animals, dia suka hewan, dia pencinta hewan. Mungkin kamu juga seperti itu. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Atau mungkin kalian berdua ini pencinta hewan. Ada the world dan ada animals. Ya, ada courage. Meskipun orangnya terkesan tenang, adem ayem gitu ya, nggak ada emosi, tapi sebenarnya dia tipikal orang yang sangat pemberani. Pemberani dalam hal apapun. Dalam mengatasi kesulitan hidupnya, dalam mengatasi kesulitan dalam hubungan cinta kamu sama dia, termasuk dalam hal misalnya LDR-an, ya udahlah nggak apa-apa. Itu kan kesulitan ya teman-teman, yang namanya hubungan LDR jarang ketemu itu kan sulit sekali. Orang yang sering ketemu aja itu sulit ya, apalagi ini LDR-an jarang ketemu gitu ya. Dia punya keberanian dalam segala hal ya, menyatakan cinta sama kamu, membuka bisnis baru, berkenalan dengan orang banyak. Dia punya keberanian ya, menghadapi masalah-masalah hidupnya yang up and down, itu dia punya keberanian. Dia bukan tipikal orang yang suka menyerah dengan keadaan terburuk apapun. Dia pernah ngalamin teman-teman, ada the world ya. Dia pernah ngalamin hal-hal terburuk di dalam hidupnya. Ya, tapi dia bukan tipikal orang yang gampang jatuh sih. Gitu ya. Meskipun terkesan memang anteng orangnya gitu, kalem banget gitu ya. Seolah-olah tidak punya emosinya, seolah-olah orang yang mageran gitu, tapi tidak. Sebenarnya dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Dia punya keberanian yang luar biasa dalam segala hal. Di sini ada water or ocean. Dia suka alam, terutama yang ada kaitannya dengan air. Ya, laut, danau gitu ya. Mungkin dia juga suka pelihara ikan gitu ya. Dia suka melihat air kayak gitu ya, teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi healing family issue. Di sini ada free yourself. Di sini ada honeymoon. Oke, ada healing family issue ya. Teman-teman, sejujur-jujurnya, entah kamu atau entah dia, energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ada beberapa hal yang memang harus diselesaikan antara dia dengan keluarganya dia atau kamu ya. Ini bisa diambil yang resonate saja. Ada beberapa hal yang masih harus dia selesaikan, PR lah, PR-nya dia, tugasnya dia gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarganya dia. Ya, bukan berarti dia nggak cinta sama keluarganya dia. Keluarga itu banyak ya guys, kakak adik, sepupu, kakek nenek, orang tua gitu. Pokoknya dia punya beberapa masalah yang memang masih harus diselesaikan sama keluarganya dia gitu ya. Atau memang ada healing family issue. Mungkin kalau misalnya keluarganya lagi ada masalah, ini selalu panggil dia. Seperti tadi aku jelaskan, dia punya energi healing, punya energi penyembuhan gitu ya. Dia selalu dicari nih sama setiap orang, sama keluarganya dia, sama teman-temannya dia gitu ya. Atau memang dia ada beberapa hal yang masih harus dia selesaikan sama keluarganya dia, masalah-masalah tertentu. Atau memang kalau misalnya ada masalah-masalah di dalam keluarganya dia, ya dia ya yang dicari sebagai penengah mungkin ya, sebagai pencari solusi mungkin gitu ya. Ada free yourself. Ini tipikal orang yang memang sangat apa adanya. Dia begitu, ya dia akan begitu. Dia tidak akan merubah sifatnya dia hanya untuk sesuatu, hanya untuk seseorang. Tidak, dia orang yang sangat apa adanya, teman-teman ya. Di sini ada honeymoon. Untuk kamu yang jarang ketemu sama pasangan kamu, oh ya teman-teman, di sini rata-rata sih aku merasa dia yang jatuh cinta sama kamu ini pasangan ya. Meskipun hubungannya belum terlalu lama kamu sama dia, atau hubungan baru ini atau cinta baru ini bisa saja kamu sama pasangan kamu memang ya bukan mantan gitu. Jadi kamu berhubungan sama
pasangan kamu ini ya sebelumnya belum pernah punya hubungan cinta, itu bisa saja ya. Atau memang ini memang hubungan yang belum terlalu lama, hubungan yang baru aja terjadi, atau masih pendekatan, cintanya masih meletup-letup gitu. Atau memang kamu dengan pasangan kamu ini memang bukan mantan ya, kamu sama dia memang hubungan cintanya ya sebelumnya kamu belum pernah punya cinta, belum pernah punya hubungan cinta sama dia. Ambil yang resonate-nya saja ya. Ada honeymoon, khususnya untuk kamu yang jarang banget ketemu sama pasangan kamu, entah apapun masalahnya di situ ya. Ini kayaknya akan ada rencana untuk jalan-jalan berduaan aja gitu ya, melepas rindu gitu ya. Atau dari honeymoon ini adalah validasi dia jatuh cinta sama kamu ini ya suka air ya, suka hal-hal yang sifatnya air. Teman-teman, aku merasa di sini dia yang jatuh cinta sama kamu orangnya romantis ya. Dia suka sekali memuji kamu, dia suka sekali mengungkapkan rindu atau cinta, kayak gitu-gitu ya. Ya begitulah, orang yang sangat romantis, orang yang senang sekali memberi. Di sini ada Page of Pentacles. Mungkin bahasa cintanya dia memberi ya, memberi kemanapun dia pergi ya teman-teman ya. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah lupa untuk membawa sesuatu untuk orang-orang yang dia cintai. Kepada pasangan ya, untuk pasangan, untuk keluarga gitu ya. Bukan tipikal orang yang pelit sih, meskipun memang dia belum bisa dibilang orang yang tajir melintir gitu ya, banyak banget duitnya, belum sampai ke tahap situ. Dia masih on proses menuju ke targetnya dia itu ya teman-teman. Tapi dia selalu ingat sama orang-orang yang dia cintai dari manapun dia pergi gitu ya. Oke, inisial kamu atau inisialnya dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke, untuk kamu yang kita baca soal pasangan kamu ya teman-teman ya. Mungkin kadang-kadang karena memang jarang ketemu ya, kamu sama dia, kadang-kadang kamu suka ragu-ragu nih. Di sini ada Two of Pentacles. Mungkin dia juga seperti itu. Kadang-kadang suka ragu-ragu, cinta nggak sini, setia nggak sini ya. Ya was-was gitu teman-teman. Itu wajar-wajar aja. Ya, untuk kamu yang memang sering bertanya soal itu, apakah pasangan kamu cinta sama kamu, ya mungkin ini menjadi salah satu validasi. Ya dia cinta sama kamu kok teman-teman. Cuman kalaupun memang jarang ketemu, jarang menghubungi gitu ya di momen-momen tertentu, ya mungkin dia sibuk. Ya, dia sibuk dengan pekerjaannya dia, dengan rutinitasnya dia. Ya, dengan tanggung jawabnya dia. Oke, aku rapin dulu ya huruf-hurufnya. Di sini ada N, ada N lagi, ada S, S-nya 3, N-nya 2, ada A, ada F, ada O, C, I, ada U, L, dan R. Inisial kamu atau inisialnya dia atau huruf-huruf ini ada di dalam namamu atau namanya dia. Oke. Ciri-ciri tambahan dia yang sangat jatuh cinta sama kamu. Rata-rata sih pasangan sih ini ya. Dominannya nih pasangan ya. Tapi memang ada LDR atau memang jarang ketemu kamu sama pasangan kamu. Di sini ada cinta baru, di sini ada yang intinya cintanya masih meletup-letup nih. Gitu ya. Atau memang bisa juga kamu dengan pasangan kamu ini ya sebelumnya memang belum pernah punya ikatan cinta, bukan hubungan mantan yang bolak-balik gitu loh teman-teman. Oke. Ciri-ciri dia yang jatuh cinta sama kamu. Apakah ini validasi lagi bahwa ada salah satu ciri-ciri pasanganmu di sini? Oke. Pilihan kedua, file kedua. Ambil yang cocoknya aja ya teman-teman ya. Aku rapin dulu ya. Banyak banget. Oke, di sini ada pekerja keras ya. Dia pekerja keras sekali teman-teman ya. Dia selalu berusaha untuk naik gitu ya. Selalu berusaha untuk mencapai targetnya dia. Ada misterius. Kadang-kadang dia ya tadi ambivert ya. Kadang-kadang bisa sangat tertutup. Kadang-kadang bisa sangat terbuka, sangat ekstrovert ya teman-teman. Di sini ada first love. Ya kamu adalah first love-nya dia. Ya atau vice versa ya teman-teman. Ambil yang resonate-nya saja. Ada soulmate. Kamu dan dia ini soulmate. Ya belahan jiwa. Atau setidaknya merasa seperti itu, kamu dan dia. Tubuhnya berisi, tebar pesona. Mungkin kalau misalnya dia single gitu ya, dia belum menetapkan hatinya jatuh cinta sama siapa, cocoknya sama siapa, kliknya sama siapa. Ya dia tipikal orang yang suka sekali tebar pesona kalau dia single. Atau dia belum jatuh cinta sama siapapun. Ya mungkin ini masa lalunya dia teman-teman. Ya namanya manusia plus minus lah ya. Aku berulang kali jelaskan seperti itu. Ada chemistry, ikatan tarik menarik antara kamu sama dia. Selain cinta, ada kecocokan, ada ya jatuh cinta satu sama lain lah teman-teman ya, kenyamanan ya. Ada chemistry antara kamu sama dia. Egois, kadang-kadang egois ya teman-teman.
Bukan hanya sama kamu aja, mungkin ini bisa dirasakan sama keluarganya dia, teman-temannya dia, plus minus lah ya teman-teman ya. Ada vegetarian, ya, ada dari kamu nih yang jatuh cinta sama kamu ini ya nggak suka daging merah gitu ya teman-teman. Pencinta sayur-sayuran, ya vegetarian lah, kamu ngerti. Kulitnya terang, dia wirausaha. Belahan dagu, teman jadi cinta. Mungkin kamu sebelum sebelum punya hubungan cinta sama orang ini, ya berteman dulu. Seperti tadi aku jelaskan, orangnya ini bukan tipe orang yang suka terburu-buru gitu ya. Dia cari tahu kecocokannya, ya pokoknya seperti itulah. Bukan tipikal orang yang suka terburu-buru. Teman jadi cinta. Tadinya teman akrab nih, curhat-curhatan nih, lama-lama kok ada chemistry ya, lama-lama kok ada cinta ya, kayak gitulah ya. Di sini ada energi Taurus, di sini ada fashionable. Dia tahu apa yang cocok untuk dirinya ya, teman-teman ya. Dalam berhal berbusana mungkin gitu. Ada backpackeran, dia orang yang sangat mandiri sekali. Jadi kalau misalnya jalan-jalan atau refreshing kemana aja sendirian, ala backpacker lah ya, tanpa rencana, tanpa banyak bawa baju, tanpa banyak perencanaan gitu, dia oke-oke aja. Terutama kalau dia lagi bosan banget sama kegiatannya dia, sama rutinitasnya dia bisa tuh teman-teman jalan-jalan sendiri. Gitu ya, backpackeran. Oke, semoga cocok ya pilihan kedua. Kalau nggak cocok sama sekali, tinggalkan dan jangan dipaksakan. Bye-bye.